subuh 12 Rabiul Awal, Rasulullah itu sudah sakit beberapa hari, pingsan beberapa kali. Ketika pingsan kemudian bangun, pertanyaan beliau, ini sudah masuk waktu sholat? Sudah ya Rasulullah. Perintahkan Bilal untuk azan, perintahkan Abu Bakar jadi imam manusia. Pingsan lagi, kemudian sadar lagi, nanyanya apa? Sudah masuk waktu sholat? Sudah ya Rasulullah. Perintahkan Bilal untuk azan, perintahkan Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah datang, ya Rasulullah, Abu Bakar ini adalah orang yang sangat halus sekali menahatinya, jangan suruh dia. Kalau dia nanti jadi imam sholat, dia pasti nangis sehingga dia nggak bisa membaca Al-Quran. Rasul pingsan lagi. Kemudian ketika bangun, sudah suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah kemudian berkata, jangan Rasul, coba cari yang lain saja. Kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Nabi Yusuf, suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Jadi imam sholat, kemudian subuhnya itu Rabiul Awal, para sahabat-sahabat sholat bersama Abu Bakar. Rasulullah mengintip dari balik kemudian tirai. Setelah kemudian beliau bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri dan bergerak. Andaikan ini adalah kemudian mihrab, taruhlah di sini ada Abu Bakar, rumahnya Rasul di situ, dekat sekali. Dari situ diungkapkan kemudian tirainya. Rasul melihat para sahabat tertawa. Kemudian para sahabat kemudian melihat Rasul, kemudian merasa senang. Abu Bakar mundur, mempersilahkan Rasul jadi imam, kemudian Rasul kata tidak, maju. Setelah itulah datang sakaratul maut. Aisyah berkata, Rasulullah SAW meninggal pada waktu giliranku di rumahku, di pangkuanku. Dipangku oleh kemudian Aisyah, kemudian beliau kemudian keringetan semuanya, minta air. Kesini kan air, minta air. Diambil air itu kemudian di tangan Rasul, diusapkan kepalanya oleh Aisyah. Aisyah kemudian mengusapkan kepalanya. Kemudian Rasulullah agak segar, kemudian setelah diusapkan pada kepalanya Rasulullah SAW, kemudian datanglah kemudian Fatimah. Kemudian Fatimah berkata begini, wahai ayahku, kok kamu ini kelihatan susah banget, ini ada apa? Rasul berkata, ini racunnya sudah mulai masuk dalam badan saya. Karena beliau meninggal itu diracun oleh Yahudi. Nah, racunnya sudah bekerja dalam badan saya, sakit sekali. Kemudian Fatimah kemudian berkata, ya Rasulullah, ya wahai ayahku, engkau susah sekali. Dipanggil sini Fatimah, jangan nangis. Rasulullah membisikkan sesuatu pada Fatimah. Fatimah tambah nangis menjadi-jadi. Lah kenapa? Yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW, wahai Fatimah, tenang. Setelah ini bapakmu tidak akan lagi sengsara. Setelah ini bapakmu tidak akan lagi merasa sakit. Fatimah nangis menjadi-jadi. Lah kenapa? Karena hidup Rasulullah SAW tidak pernah tidak sengsara. Tidak pernah tidak sengsara. Maka Fatimah mendengar, andaikan bapaknya bilang, hidup ini tidak akan lagi sengsara setelah ini, berarti sudah selesai hidupnya Rasulullah. Fatimah menangis menjadi-jadi. Rasul kata sini, saya bisikan lagi. Ketika dibisikkan, Fatimah tertawa. Lalu kemudian Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan oleh bapakmu? Maka kemudian Fatimah menjawab, bapakku berkata, dalam bisikan yang kedua, Fatimah, sudah tidak apa-apa. Setelah ini engkau adalah keluarga saya yang pertama menyusul saya. Fatimah ketawa. Lah kenapa? Aku cepat bersatu dengan Rasulullah bapakku. 6 bulan setelah Rasul meninggal, Fatimah meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian setelah kemudian mengatakan seperti itu, kemudian berada di pangkuannya kemudian Aisyah. Lalu kemudian Aisyah kemudian mengambil tangan Rasulullah SAW, menaruh kepada dadanya. Kemudian berkata, ya Rob, hilangkan sakit pada suamiku ini. Ya Rob, hilangkan sakit pada Rasulullah. Kemudian Rasul kemudian mengesampingkan tangannya Aisyah, lalu kemudian mengangkat tangannya ke atas, ila rafiqil a'la. Ya Allah, kami minta kepada tempat yang tertinggi, ya Allah, kepada kekasihku yang paling tinggi, ya Allah, kami minta tempat yang tertinggi. Maka kemudian pada saat itu kemudian tangannya turun, wafat, sakaratul maut. Rasulullah SAW juga mengalami itu. Kita semua mengalami itu. Bagaimana rasa sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Bayangkan begini, kalau andaikan seluruh tubuh kita dari atas sampai ke bawah itu isinya ruh semua, maka yang kemudian membedakan antara anda dan mayit adalah ruh. Betul begitu? Coba lihat, mayit punya kaki, mayit punya jantung, mayit punya segala-galanya, tapi dia nggak bisa hidup. Dia jadi mayit, dia busuk. Lah kenapa kita nggak pernah busuk? Karena kita ini adalah masih punya ruh yang membuat kita tetap berjalan. Bisa difahami teman-teman sekalian. Coba bayangkan, pernah keiris tangan? Pernah keiris tangan? Tangan keiris, jatuh dagingnya, itu busuk atau tetap tumbuh lagi? Busuk. Kenapa bisa busuk? Karena rohnya hilang. Bayangkan, kalau hilangnya roh itu, hilang roh segitu aja, jatuh kemudian jadi busuk, itu sakitnya kayak tadi. Bayangkan kalau roh itu hilang dari bawah sampai ke atas. Coba bayangkan, apa yang duluan? Kaki.
Lalu sampai ke naik ke paha, sampai ke tenggorokan. Ada ayatnya, ada. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa.